Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1, kita ingin membahas fungsi-fungsi manajemen pembuatan Evaspon hingga menjadi sandal atau sepatu. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Perencanaan merupakan awal sebuah perusahaan sebelum memulai sesuatu, baik memproduksi barang, anggaran, biaya, dan kegiatan usaha lainnya. Kemudian ada perencanaan merupakan kegiatan merancang tujuan dan program-program yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Yang pertama ada pengetahuan kondisi sekarang. Perencanaan harus didasarkan pada kondisi real organisasi sebelum pencapaian sebelumnya, kemampuan sumber daya dan posisi keuangan. Kondisi ini menjadi tolak ukur matang tidaknya suatu perencanaan. Yang kedua, ada melihat masa depan. Perencanaan harus didasarkan pada prediksi seperti apakah organisasi pada tahun-tahun mendatang. Prediksi ini menjadi dasar penentuan rencana jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian ada merancang tujuan yang konkret. Perencanaan diterjemahkan lebih lanjut menjadi tujuan jangka pendek, kemudian dan jangka panjang. Tujuan ini harus mengoperasikan dan berikut. Pembuatan program dan struktur yang fleksibel. Tujuan di sini diterjemahkan lebih konkret ke dalam program dan struktur organisasi. Kemudian program membuat apa saja yang harus dilakukan, sedangkan struktur meliput siapa saja yang melakukan. Kemudian ada visi dan misi. Visi yang pertama menjadi pusat pembuatan Evaspon hingga menjadi sandal atau sepatu berkualitas di Indonesia. Kemudian misinya, yang pertama ada memperluas kesempatan kerja, yang kedua ada meningkatkan nilai tambah, yang ketiga ada memproduksi sandal atau sepatu dengan kualitas unggulan. Kemudian ada pemasaran dan operasional. Yang pertama, strategi pemasarannya yaitu branding yang kuat, pelayanan pelanggan yang unggul, inovasi produk, promosi dan iklan. Kemudian ada operasionalnya yaitu merancang formula dengan bahan Evaspon dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas produk yang berkualitas. Kemudian ada serta melakukan cek quality control dengan teliti agar produk yang ingin dikirim kepada customer sesuai pesanan. Organizing merupakan upaya untuk membagi antara tanggung jawab dan wewenang kepada pihak yang terkait. Nah, di dalam organizing tersebut terdapat struktur organisasi yang berupa bagan-bagan dengan tanggung jawab dan wewenang di setiap jabatannya. Struktur organisasi dalam organizing itu ada apa aja sih? Yang pertama ada pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan merupakan pimpinan tertinggi dalam pengembangan perusahaan, pengadaan modal, dan pengeluaran modal. Pimpinan perusahaan juga membuat dan menyusun strategis perusahaan untuk mencapai targetnya. Yang kedua ada direktur utama. Direktur utama tugasnya menyusun strategis untuk mengarahkan bisnis menjadi lebih maju. Dan di setiap perusahaan pastinya memiliki tim strategis di dalam divisinya masing-masing. Dan direktur utama juga mengorganisasikan visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada kepala produksi. Kepala produksi bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dan barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat ada PPIC. Tugas PPIC, tanggung jawab PPIC staff, menyiapkan bahan jadi, meninjau cross-check dari marketing, dan menghitung memastikan keperluan produksi. Yang kelima ada staf gudang. Staf gudang mengkoordinir dan mengawasi operasional dan aktivitas di gudang mulai dari proses penyimpangan pengeluaran material sampai administrasi material. Bertanggung jawab atas pengelolaan material dan stok di gudang, mengawasi pekerja staf di gudang. Yang keenam ada admin atau staff. Admin atau staff membuat agenda kantor di mana hal tersebut merupakan tugas organisir yang sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Menyiapkan agenda kantor membutuhkan komunikasi yang baik. Menyiapkan surat penyurat, biasanya menginput surat masuk dan surat keluar. Yang ketujuh ada security. Security tugas pokok yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan objek pengamanan, khususnya pengamanan fisik yang bersifat preventif.
sebagai gerbang utama mobilitas keluar masuk dari lingkungan perusahaan untuk semua aktivitas berhubungan dengan perusahaan. Yang kedelapan ada OB atau cleaning service, membersihkan semua peralatan kantor dan memastikan fasilitas kantor siap untuk digunakan, mengkoordinir pemeliharaan dan pemakaian serta perbaikan fasilitas kantor. Selanjutnya ada actuating. Actuating artinya mengimplementasi rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah penting untuk mencapai sukses dan dalam bisnis. Dalam hal ini, tiap divisi diharapkan untuk mulai bisa mengerjakan tugasnya sesuai deskripsi pekerjaan masing-masing dengan mengaktualisasi ide dasar rencana bisnis yang sudah diberikan. Dengan rencana matang dan proses aktualisasi yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, sistem manajemen bisa berjalan dengan halus. Tapi, untuk mewujudkan hal ini diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua divisi harus seirama dalam mengeksekusi rencana. Actuating terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengawasan, yang artinya menginstruksikan, membimbing, dan mengamati bawahan di tempat kerja untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai rencana dan membantu mereka dalam memecahkan masalah mereka, dikenal sebagai pengawasan. Yang kedua, motivasi, artinya proses merangsang dan menginspirasi orang-orang di tempat kerja untuk memberikan kontribusi terbaik dari kemampuan mereka untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada kepemimpinan, artinya proses mempengaruhi perilaku orang menuju pencapaian tujuan organisasi dikenal sebagai pemimpinan. Kemampuan untuk memelihara hubungan interpersonal yang baik dengan para karyawan dan memotivasi mereka untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yang keempat ada komunikasi, yang artinya proses pertukaran ide, pandangan, fakta, perasaan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih dikenal sebagai komunikasi. Komunikasi bertindak sebagai dasar koordinasi dan membantu kelancaran fungsi suatu perusahaan. Selanjutnya masuk ke dalam tahap controlling. Controlling merupakan aksi untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai dengan rencana. Proses ini mengontrol aktualisasi dan menjaga proses berjalan sesuai yang telah direncanakan. Controlling adalah tugas seorang pemimpin atau koordinator tiap divisi. Selanjutnya yaitu controlling pada PT Pilar Makmur Utama yang harus dilakukan oleh perusahaan ini. Yang pertama adalah menyusun standar prosedur dalam pengawasan pembuatan evaspon hingga menjadi sandal atau sepatu. Yang kedua, melakukan rapat evaluasi pada setiap karyawan untuk menilai kinerja yang ada pada karyawan. Yang ketiga, melakukan audit keuangan untuk memastikan tidak ada terjadinya hal yang bersifat penyimpangan. Selanjutnya yaitu merekomendasikan penggantian posisi karyawan sesuai dengan yang sudah dievaluasi. Yang kelima, memberi sanksi kepada pegawai yang tidak mentaati atau yang melanggar aturan. Yang keenam, melakukan pengiriman dengan cepat sesuai dengan permintaan customer. Yang ketujuh, melakukan stok penambahan baku dan barang jadi setiap bulannya. Yang kedelapan, melakukan sweeping atau pembersihan dokumen. Yang sembilan, melakukan penyelidikan jika terjadi masalah. Dan yang terakhir adalah mendatangkan mesin dan bahan baku dengan kualitas yang baik. Next, selanjutnya yaitu adalah resiko. Resiko pada perusahaan manufaktur biasanya yang pertama adalah persaingan harga pasar. Contohnya yaitu di luar sana banyak perusahaan yang menawarkan produk evaspon baik berupa outsole atau insole sandal dengan harga yang jauh lebih murah yang memungkinkan para pembeli atau customer berpindah order. Yang kedua yaitu keterlambatan pengiriman barang. Keterbatasan produksi membuat stok pada gudang sehingga pengiriman pada customer tidak selalu cepat. Ada juga faktor keterbatasan alat angkut kendaraan yang memungkinkan semua barang tidak bisa dikirim full suatu waktu. Yang ketiga, resiko kegagalan produksi. Cacat produk atau barang yang dihasilkan atau bisa disebut juga dengan cacat atau BS. Contohnya seperti evaspon yang bolong ataupun ketebalan yang tidak sesuai. Selanjutnya yang keempat yaitu keterbatasan bahan. Keterbatasan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi menjadi salah satu penyebab perusahaan tidak bisa menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak dalam suatu waktu. Untuk proses produksinya, yang pertama masuk ke dalam tahap persiapan meliputi perencanaan gambar atau desain. Yang kedua dilakukan proses timbangan formula. Yang ketiga masuk ke dalam proses mesin kreider di mana bahan tersebut diaduk hingga tercampur menjadi gumpalan. Selanjutnya yang keempat masuk ke dalam tahap mill roll 1, 2, dan 3 hingga menjadi lembaran evaspon. Yang kelima masuk ke dalam mesin hot press sehingga menghasilkan gelondongan. Yang keenam, gelondongan tersebut
diseset sesuai dengan keinginan order. Lalu masuk ke dalam proses cutting atau softing, di mana Eva Spons dicetak menjadi outsole atau insole hingga menjadi sandal dan sepatu. Yang ke-8 yaitu masuk ke dalam proses QC, di mana proses ini memastikan barang yang sudah jadi rapi dan bersih serta berkualitas baik. Selanjutnya yang terakhir, melakukan pemindahan dari proses produksi atau tempat produksi ke gudang penyimpanan. Untuk proses pengiriman pada PT Pilar Makmur Utama, konsumen pemesan atau pelanggan dan juga untuk mengangkut bahan-bahan penolong atau penunjang digunakan sarana berupa alat angkut truk. Untuk proses pengiriman barang ke customer dilakukan setiap harinya sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan atau dibuat oleh PPIC perusahaan dan juga kesepakatan antara customer yang mengorder barang pada perusahaan ini. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Pilar Makmur Utama adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan Eva Spons. Perusahaan ini telah memproduksi berbagai jenis Eva Spons sesuai dengan pesanan yang telah diorder dengan kualitas yang baik. Pada perusahaan ini, customer juga bebas order sesuai request mulai dari ketebalan, warna, dan juga motif. Walaupun harga Eva Spons sedikit lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan lain, namun tidak dapat diragukan kualitas produk Eva Spons yang dihasilkan oleh PT Pilar Makmur Utama berkualitas unggul dan jarang ada kerusakan atau cacat produk. Dalam pembuatan produk Eva Spons ini sangat dibutuhkan data formula yang rinci dari bahan baku dan bahan penolong yang rinci dan akurat sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik. Customer juga bisa membayar ketika barang sudah sampai full sesuai dengan jumlah yang telah dipasarin. Sarannya, dengan banyaknya kompetitor perusahaan Eva Spons di luar sana, perusahaan PT Pilar Makmur Utama harus tetap mempertahankan kualitasnya dengan baik, dikarenakan harga perusahaan ini cenderung relatif lebih mahal. Untuk marketing perusahaan agar lebih bekerja keras lagi dalam mempromosikan produk Eva Spons hingga keluar daerah, sehingga banyak customer yang berminat untuk order Eva Spons perusahaan ini. Dan pengolahan bahan limbah hasil produksi harus lebih diperhatikan kembali agar keseimbangan ekosistem dan alam tidak terganggu dengan adanya lahan terbuka hijau di sekitar pabrik atau penanaman pohon dan adanya penyerapan air. Terima kasih. Nah, itu dia video dari kelompok kami. Kalian udah pada paham belum? Kalau kita sih udah paham. Ya udah deh. Makasih ya, semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.